baca banyak nih perusahaan tuh berpikir bahwa, membeli offset adalah cara mudah untuk menetralkan emisi mereka. Nah, kalau menurut kamu nih, apa risiko terbesar kalau perusahaan melewatkan proses perhitungan dan pelaporan karbon yang tepat? Oke, makasih Zahra dan halo semuanya yang udah hadir hari ini. Mungkin kita bisa mulai dengan kayak kasih definisi dulu lah ya, kira-kira perbedaan antara carbon accounting sama apa namanya carbon trading itu apa. Nah, sebenarnya mungkin secara sederhana mungkin semua orang banyak dari kita juga udah cukup paham gitu lah kalau misalnya perhitungan karbon itu kan kita secara umum itu menghitung secara sistematis dan juga melaporkan berapa besaran emisi gas rumah kaca yang kita hasilkan, baik misalnya sebagai individu ataupun sebagai entitas sebuah perusahaan ataupun juga sebagai entitas negara atau entitas publik lainnya gitu loh. Nah, ada banyak miskonsepsi lah dalam definisi carbon accounting versus carbon trading. Orang mikir bahwa oh ya udah ini ada carbon trading berarti ini hanya semacam alat finansial yang lain yang berupa karbon sebagai apa yang diperjualbelikan gitu kan. Padahal sebenarnya enggak gitu loh. Sebenarnya kan yang namanya carbon trading itu sendiri itu kan tujuan awalnya adalah sebagai sebuah sarana di mana berbagai macam individu itu bisa apa namanya saling membantu, berbagai macam perusahaan bisa saling membantu atas adanya kelebihan ataupun kekurangan dalam emisi karbon yang telah dihasilkan gitu loh. Nah, sebenarnya kalau kita ngelihat dari segi prosesnya sendiri ya Mbak Zahra, sebenarnya pertama tuh harusnya yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan kalau mereka mau melakukan perdagangan karbon adalah mereka menghitung dulu kira-kira berapa besaran emisi karbon yang mereka hasilkan. Nah, yang kedua adalah kalau mereka udah tahu berapa besaran karbon yang mereka hasilkan, mereka tuh harus bikin target lah. Let's say sekarang ada net zero target, mungkin kalau kita ngikutin punyanya UNFCCC gitu loh. Ataupun kalau kita mau ikut targetnya NDC-nya Indonesia, Nationally Determined Contribution-nya Indonesia itu 2060, kalau misalnya UNFCCC itu 2050 buat sampai net zero. Nah, orang-orang tuh kadang-kadang suka salah miskonsepsi, oh kita udah ngitung emisi karbon, berarti kita tinggal beli aja sisa apa namanya kelebihan emisi kita lewat perdagangan karbon. Sekarang ada IDX karbon, dulu mungkin kita masih beli dari foreign market yang ada di luar buat kayak offset emisi kita lewat berbagai project yang ada di Indonesia juga sebenarnya. Contohnya mungkin ada banyak banget project carbon offset di Kalimantan sama Nantaya ataupun kayak project-project lain yang di apa namanya di Sumatera yang sama WRI Indonesia ataupun di tempat-tempat lainnya juga gitu loh. Ada berbagai macam project carbon offset yang diperjualbelikan untuk mengoffset emisi sebuah perusahaan. Tapi seringkali orang mikir, oh ya udah kalau buat sampai net zero tinggal beli aja carbon offset kan gampang gitu kan tinggal beli tiap tahun beres. Sebenarnya urusannya nggak segampang itu karena sebenarnya carbon offset itu sendiri itu harus menjadi sebuah cara terakhir lah intinya dari perusahaan kalau misalnya mereka udah nggak bisa mengurangi emisi mereka lagi gitu loh. Ada konsep sebenarnya 90-10, jadi perusahaan itu sebenarnya mereka harus berusaha mengurangi 90% emisinya sendiri dengan cara berbagai macam cara kayak mungkin mengganti bahan bakar, mengganti tipe kendaraan operasional perusahaan, ataupun juga dengan cara misalnya efisiensi ataupun peningkatan kualitas operasional dalam perusahaan buat menurunkan emisi gitu loh. Hal-hal itu biasanya harusnya dilakukan terlebih dahulu sebelum perusahaan tuh boleh melakukan offset. Karena sebenarnya apa namanya offset itu konsepnya adalah sebagai cara terakhir sebelum cara terakhir kalau emang udah nggak ada lagi yang bisa dikurangin dari dalam badan perusahaan kayak gitu. Bahkan kalau mungkin ada berbagai macam perusahaan yang mereka udah committed, yang udah commit ke SBTI, Science Based Target Initiative, sebenarnya di SBTI pun dijelaskan bahwa yang namanya carbon offset itu dilakukan di tahun-tahun terakhir di saat mereka mau mencapai net zero target, tapi memang sudah tidak ada lagi cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi emisi mereka kayak gitu. Nah, so far kayak gitu sih mungkin ya kalau kita nggak bedainnya. Nah, sebenarnya kita bisa lebih lanjut ke apa namanya apa namanya
ini udah saya jelasin barusan tentang kayak risiko melewatkan proses. Sebenarnya kan masalah kita kayak sering kali kita berpikir bahwa offset itu adalah salah satu jalan cepat shortcut buat ngurangin emisi. Padahal sebenarnya prosesnya itu harus ngikut proses yang standar yang udah ada sebenarnya. Yang sekalipun sebenarnya di Indonesia belum ada compliance, regulatory compliance-nya, gimana cara perusahaan itu bisa apa namanya menggunakan offset, tapi sebenarnya cara yang paling benar adalah dengan cara kita menghitung, mengurangi, baru melakukan offset.